Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Ilham Maulana dengan yang akhir 120. Di sini saya akan membuat video untuk tugas dari mata kuliah alternatif sengketa. Yang pertama itu ada pertanyaan, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di dalam bentuk-bentuk penyelesaian sengketa atau APS meliputi beberapa mode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur litigasi atau pengadilan. Beberapa untuk APS yang umum digunakan yaitu yang pertama ada mediasi, di mana proses pihak-pihak yang bersengketa bertemu dengan mediator yang netral untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang sukarela. Di dalam mediasi juga itu ada mediator berperan sebagai fasilitator dan membantu pihak-pihak membuka solusi dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua itu ada negosiasi. Dalam proses negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa atau mencapai kesepakatan tanpa adanya pihak ketiga, pihak-pihak ini mencoba menyelesaikan sengketa mereka sendiri dengan saling berunding dan mencapai kesepakatan secara langsung. Terus yang ketiga itu ada konsiliasi. Mirip dengan mediasi, namun konsiliasi melibatkan peran konsiliasi memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Konselor ini dapat memberikan saran hukum atau non-hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa. Nah, yang keempat itu ada arbitrase, proses di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter atau panel arbiter yang akan memberikan keputusan yang mengikat. Keputusan bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kelima itu ada penengah. Penengah adalah individu atau lembaga yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, namun perannya lebih terbatas daripada mediator dan mediasi. Bentuk APS ini diberikan fleksibilitas dan pilihan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang bersangkutan menyelesaikan sengketa dengan cara menurut mereka yang lebih cocok untuk persengketaan mereka. Terus yang kedua itu ada pertanyaan, jelaskan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Nah, dalam perbedaan antara mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi dapat dijelaskan itu yang pertama ada proses hukum formal atau alternatif. Litigasi itu melibatkan penyelesaian sengketa melalui proses hukum formal di pengadilan. Sedangkan non litigasi itu melibatkan persengketaan di luar pengadilan. Misalnya yaitu tadi seperti yang jawaban nomor pertama itu ada alternatif. Ya, ada mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Terus yang kedua ini melibatkan pihak ketiga. Proses litigasi melibatkan ketertiban hakim atau panel hakim yang akan membuat keputusan yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan non litigasi itu seringkali melihatkan pihak ketiga yang netral seperti mediator, arbiter, atau konselor yang membantu pihak-pihak bersengketa. Terus yang ketiga itu ada kontrol pihak. Litigasi itu pihak-pihaknya yang bersengketa kehilangan sebagian besar kendali atas proses penyelesaian sengketa karena proses ini dikendalikan oleh pengadilan atau hukum yang berlaku. Sedangkan non litigasi itu pihak-pihak yang bersengketa memiliki lebih banyak kendali dan kebebasan dalam proses penyelesaian, karena mereka dapat membantu sendiri metode penyelesaian yang akan digunakan memiliki landasi atas hasilnya. Terus yang keempat itu ada kecepatan dan biaya. Nah, di litigasi itu sendiri seringkali memakan waktu yang sangat lama dan biayanya itu cukup mahal. Sedangkan non litigasi itu prosesnya cenderung lebih cepat karena bisa langsung selesai. Dan biaya yang dikeluarkan juga karena prosesnya lebih pendek, itu lebih sedikit yang dikeluarkan. Terus di pertanyaan yang ketiga itu ada jelaskan tahapan dan tata cara mediasi. Dalam
tahapan atau tata cara mediasi itu yang pertama ada persiapan. Tahapan ini melibatkan persiapan fisik dan psikologis oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator ini biasanya akan menjelaskan proses mediasi, mengatur untuk tempat pertemuannya, misalkan di rumah mediatornya gitu. Sementara pihak-pihak yang membawa dokumen atau bukti yang relevan. Terus yang kedua itu ada pembukaan. Mediator akan memulai pertemuan dan menjelaskan peran dan proses mediasi secara keseluruhan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dia akan menegaskan prinsip-prinsip netralitas, kerahasiaan, dan sukarela dalam mediasi. Terus ada penyidikan. Pada tahap ini mediator akan memberikan kesempatan kepada setiap pihak itu memberikan pandangan mereka masing-masing dengan untuk masalah yang dibicarakan atau persengketaan tersebut. Mediator juga akan mengajukan pertanyaan dan mendengarkan dengan cermat untuk memahami perspektif masing-masing dari yang pihak bersengketa. Nah, yang keempat itu ada penyelesaian. Tahap ini merupakan inti dari mediasi. Karena mediator akan membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediator akan mengidentifikasi titik-titik kesepakatan yang mungkin, memfasilitasi diskusi dan menegosiasi antara pihak, serta membantu mereka menemukan solusi yang menguntungkan. Jadi diambil jalan tengahnya. Untuk yang kelima itu penutupan. Setelah kesepakatan dicapai, mediator akan merumuskan poin-poin penting yang dimana itu kesepakatan masing-masing dari kedua belah pihak. Terus tata cara mediasi ini mengikuti prinsip-prinsip kerjasama, yang dimana keadilan dan penghargaan terhadap kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. Mediator bertindak sebagai fasilitator yang netral dan tidak memihak, sementara pihak-pihak yang bersengketa memiliki kontrol penuh atas hasil mediasi dan putusan akhir. Gitu. Jadi ada pertanyaan yang keempat itu jelaskan penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Nah, dalam proses negosiasi sendiri itu melibatkan proses langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa adanya campuran tangan pihak ketiga. Yang pertama itu ada pembukaan negosiasi. Negosiasi dimulai dengan pembukaan di mana pihak-pihak bersengketa itu memulai proses untuk mencapai kesepakatan. Dalam pembukaan ini juga biasanya dimulai dengan pertemuan formal atau informal antara pihak-pihak yang bersengketa. Yang kedua ada penyelesaian pendapat dan keinginan. Setiap pendapat itu akan disampaikan antara pandangan, keinginan, dan kepentingan mereka terkait sengketa tersebut. Terus yang ketiga ada diskusi dan negosiasi. Setelah tadi yang dua itu menyampaikan pendapat dan keinginan mereka, proses selanjutnya itu diskusi dan negosiasi dimulai. Pihak-pihak yang mencoba untuk menemui titik persamaan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan saling memberikan dan ketimbangan sebagai tawaran yang kompromi maksudnya. Yang empat itu ada pencarian solusi bersama. Selama proses negosiasi, pihak-pihak akan mencari solusi bersama untuk penyelesaian sengketa mereka. Ini bisa melibatkan perundingan secara langsung, pertukaran informasi, atau bahkan mediasi informasi yang diperlukan. Yang kelima ada pencapaian kesepakatan. Tujuan utama dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kesepakatan ini bisa mencakup berbagai hal seperti penyelesaian finansial, perubahan perilaku, atau kompromi dalam hubungan antar pihak. Terus yang keenam adalah pemberian dokumen kesepakatan. Setelah kesepakatan tercapai, pihak-pihak yang bersengketa biasanya akan menyusun dokumen kesepakatan yang mencerminkan isi kesepakatan yang telah dicapai. Dokumen yang ini biasanya ditandai dengan semua pihak atau bukti kesepakatan yang sah. Mekanisme negosiasi memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada pihak-pihak yang bersengketa
untuk menyelesaikan sengketa mereka secara mandiri tanpa ada campur pihak tangan ketiga. Itu. Terus pertanyaan nomor 5, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mirip dengan mediasi. Namun dengan perbedaan dalam peran konsiliasi. Berikut penjelasan mengenai yang pertama itu ada persiapan konsiliasi. Proses dimulai dengan persiapan di mana pihak-pihak yang bersengketa dalam konsiliator bersiap untuk memulai pertemuan konsiliasi. Terus yang kedua itu ada pembukaan pertemuan. Pertemuan konsiliasi dimulai dengan pembukaan di mana konsiliasir menjelaskan peran dan proses konsiliasi kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dia akan menegaskan prinsip-prinsip netralitas, kerahasiaan, dan sukarela dalam konsiliasi. Terus yang ketiga itu ada identifikasi masalah. Setiap pihak akan diberi kesempatan untuk menjelaskan perspektif dan masalah mereka terkait sengketa tersebut. Konsilier akan mencegah dan membantu pihak-pihak mengidentifikasi masalah inti yang perlu dipecahkan. Yang keempat itu ada saran dan fasilitasi. Selama proses konsiliasi, konsiliator akan memberikan saran dan pandangan yang netral kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dia akan menggunakan keterampilan komunikasi dan fasilitasi untuk membantu pihak-pihak mencapai pemahaman yang lebih baik antara satu dan yang lain. Terus yang kelima itu ada diskusi dan penyelesaian. Pihak-pihak yang bersengketa akan terlibat dalam diskusi untuk konstruksi dan kolaborasi di bawah bimbingan konselor. Mereka akan berusaha untuk mencapai kesepakatan dan saling menguntungkan dengan pertimbangan saran dan pandangan konselor. Jadi yang keenam itu ada pencapaian kesepakatan. Tujuan utama dari konsiliasi itu sendiri adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kesepakatan itu bisa mencakup penyelesaian finansial berupa perilaku atau kompromi dan dalam hubungan antar pihak. Nah, yang ketujuh itu ada pembuatan dokumentasi kesepakatan. Setelah kesepakatan dicapai, pihak-pihak yang bersengketa biasanya akan menyusun dokumen kesepakatan yang mencerminkan isi kesepakatan yang telah dicapai. Mekanisme konsiliasi itu memberikan pihak-pihak yang bersengketa kesempatan untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan konselor yang netral dan terlatih. Terus pertanyaan yang ke-6 itu ada jelaskan latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Perma nomor 1 tahun 2016 merupakan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Latar belakang munculnya Perma ini dapat dijelaskan yaitu nomor 1 ada di perluasan akses keadilan. Dalam rangka perluasan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, terutama mereka yang terkendala secara finansial atau administratif, untuk mengakses proses litigasi di pengadilan. Mediasi menjadi salah satu solusi yang ditawarkan. Mediasi memberikan alternatif yang lebih cepat, hemat biaya, terkadang lebih murah penggunaan daripada proses litigasi formal di pengadilan. Terus yang kedua itu ada peningkatan efisiensi hukum. Pemerintahan dan lembaga peradilan memperlihatkan perlunya peningkatan efisiensi dalam penyelesaian sengketa, mengingat beban kerja yang besar di pengadilan. Dengan memberikan insentif dan dukungan bagi mediasi, diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan melalui proses litigasi, sehingga mengurangi kepadatan dan waktu tunggu di pengadilan. Terus yang ketiga itu ada penciptaan lingkungan hukum yang berpihak pada perdamaian. Mediasi dianggap sebagai sarana yang lebih efektif untuk mencapai solusi memuaskan suatu pihak dan pihak yang satu, karena dengan membangun dialog, kerjasama, dan pemahaman bersama itu lebih
gitu lebih dalam situasi di mana hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa itu masih dapat dipertahankan. Terus yang keempat itu ada mengikuti perkembangan hukum internasional. Penerimaan terhadap mediasi sebagai alat alternatif penyelesaian sengketa juga merupakan respon terhadap perkembangan hukum internasional. Banyak negara-negara yang telah mengadopsi mediasi sebagai integral dalam sistem peradilan mereka sendiri. Dengan latar belakang ini, Perma nomor 1 tahun 2016 dikeluarkan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan memadai bagi praktik mediasi di Indonesia serta untuk mendorong pembangunan mediasi sebagai alat efektif dalam penyelesaian sengketa. Terus itu dia nomor 6. Nomor 7, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam arbitrase ini melibatkan penyelesaian sengketa oleh arbiter atau orang ketiga. Yang pertama itu ada perjanjian arbitrase. Mekanisme arbitrase memulai dengan adanya perjanjian arbitrase antara pihak-pihak yang bersengketa. Terus yang kedua itu memilih arbiter. Setelah terjadi sengketa, pihak-pihak yang bersangkutan akan memilih arbiternya itu sendiri dengan tentu saja dibayar. Nomor 3 adalah pendengaran kasus. Setelah arbiter ditunjuk, arbiternya ini mendengarkan kasus-kasus dari pihak-pihak yang bersengketa. Nomor 4 itu ada pembuatan keputusan. Setelah mendengar semua argumen dari bukti-bukti pihak-pihak yang bersengketa, arbiter atau panel arbiter akan membuat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Terus yang kelima itu ada pelaksanaan keputusan. Keputusan arbitrase harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa sesuai dengan yang diatur dengan keputusan tersebut. Mekanisme arbiter memberikan pihak-pihak yang bersengketa beberapa keuntungan termasuk kecepatan, kerahasiaan, dan kebebasan dalam memilih arbiter. Itu nomor 7. Nomor 8 ada jelaskan yang dimaksud dengan arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Arbitrase institusional itu sendiri, arbitrase adalah jenis arbitrase yang diatur oleh lembaga arbitrase atau pusat arbitrase tertentu. Lembaga arbitrase ini memiliki peraturan proses tersendiri dalam peraturan untuk mengatur proses arbitrase. Pihak-pihak yang bersengketa dalam arbitrase institusional biasanya harus mengikuti peraturan dan proses yang telah ditetapkan oleh lembaga arbitrase tersebut. Terus arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah jenis-jenis arbitrase yang tidak diatur oleh lembaga arbitrase untuk pusat arbitrase tertentu. Dalam arbitrase ad hoc, pihak-pihak yang bersengketa memiliki kebebasan lebih besar untuk menentukan prosedur arbitrase mereka sendiri. Terus yang nomor 9 itu ada jelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan hakim arbiter. Dalam mekanismenya itu sendiri, yang pertama itu arbitrase institusional. Itu mekanisme pengangkatan hakim arbiter biasanya diatur oleh lembaga arbitras yang bersangkutan. Lembaga arbitrase memiliki daftar arbiter atau panel arbiter yang telah terdaftar. Sedangkan arbitrase ad hoc dalam arbitrasenya memiliki mekanisme pengangkatan hakim arbiter biasanya disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam perjanjian arbiter mereka sendiri. Yang terakhir itu ada jelasan perbedaan Bani dan Basyarnas serta apa saja kewenangan dari dua lembaga tersebut. Perbedaan Bani dan Basyarnas serta kewenangannya itu adalah Bani atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia berperan sebagai lembaga arbiter institusional yang mengatur dan menjelaskan sengketa melalui arbiter di Indonesia. Sedangkan Basyarnas itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Arbitrase Syariah Nasional.
berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa arbitrase syariah di Indonesia. Serta apa sajakah kewenangan dari kedua lembaga tersebut. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.